Halo, dengan yang terhormat Bapak Gom-Gom. Perkenalkan, saya Auda Narania Vindi Saputra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 82521011 akan membawakan presentasi mengenai proyek UTS yang bertema Business Plan yang berkaitan dengan mata kuliah kita yaitu Digital Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, eh, di, di Business Plan ini, saya memberikan nama proyek ini yaitu dengan Makan Teman. Latar belakang dari Makan Teman ini adalah karena kemajuan teknologi digital yang mengubah pola konsumsi masyarakat urban, di mana makanan kini menjadi bagian dari gaya hidup dan ekspresi diri. Meski pilihan kuliner semakin beragam, banyak orang yang mengalami kebingungan dalam memilih makanan atau yang biasa kita kenal sebagai food fatigue. Sementara itu, UMKM kuliner menghadapi berbagai tantangan seperti high cost, keterbatasan teknologi, dan ketatnya persaingan pasar. Namun di sisi lain, tingginya waste food juga menjadi salah satu masalah yang serius akibat pola konsumsi yang tidak efisien. Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, Makan Teman hadir sebagai platform digital berbasis cloud kitchen dan AI yang menawarkan rekomendasi makanan personal sekaligus mendukung UMKM dalam mengurangi pemborosan makanan secara berkelanjutan. Visi dan misi dari Makan Teman ini yaitu visinya adalah menjadi sahabat kuliner masyarakat Indonesia yang tidak hanya memudahkan dalam memilih dan menikmati makanan saja, namun juga membantu UMKM, terutama UMKM lokal, untuk tumbuh dan berkembang melalui teknologi. Kami menargetkan terciptanya ekosistem kuliner yang cerdas, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak pada 2030. Dengan misi menghadirkan pengalaman memilih makanan yang lebih menyenangkan dan personal melalui rekomendasi berbasis AI yang memahami selera, suasana hati, dan kebutuhan setiap individu, atau dalam arti kata lain seperti menyesuaikan dengan algoritma si konsumen tersebut. Lalu juga pada poin kedua, misi kami adalah memberikan akses kepada UMKM kuliner untuk bergabung dalam ekosistem digital tanpa perlu memiliki tempat fisik, sehingga mereka dapat fokus pada kuantitas dan kualitas rasa. Dalam hal tersebut, dalam artian adalah kita dapat membuka sebuah restoran secara online, kita dapat memasak di rumah, lalu dijual secara online juga, lalu di pick up oleh kurir, dan hal tersebut sangat memudahkan UMKM. Lalu juga pada poin ketiga, kita memiliki misi yaitu mengurangi pemborosan makanan melalui sistem pre-order dan porsi yang disesuaikan demi mendukung gaya hidup yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dalam arti kata, aplikasi ini juga membantu eh, pada masyarakat agar mengetahui porsinya. Nanti pada saat login pada aplikasi ini memiliki pertanyaan seperti berapa tinggi badan Anda, berapa usia Anda, apa keluhan penyakit, dan juga eh, kilogram dan kebutuhan kalorinya akan dikalkulasikan pada aplikasi ini sehingga kami dapat lebih lebih bijak dalam memilih makanan. Lalu pada poin keempat, menjadi ruang kolaborasi teknologi, komunitas, dan pelaku usaha lokal dalam membangun masa depan kuliner yang lebih ramah lingkungan dan inklusif. Pada misi kelima, kami juga memiliki misi yaitu menyediakan makanan yang tidak hanya lezat dan terjangkau, namun juga membawa nilai, sebuah nilai yang baik bagi pelanggan, nilai yang baik bagi mitra usaha, maupun nilai yang baik bagi lingkungan. Analisis produk. Eh, Aplikasi ini kami akan menganggapnya sebagai sebuah produk. Pada Makan Teman ini dengan kami memiliki moto yaitu makanan yang paham kamu. Karena dengan fitur-fitur AI-nya yang melengkapi kebutuhan kita, membatasi kelebihan kita seperti kelebihan porsi dan lain-lain. Dalam platform digital inovatif berbasis aplikasi mobile ini menggabungkan layanan pemesanan makanan melalui sistem cloud kitchen dan rekomendasi menu personal berbasis kecerdasan buatan AI. Platform ini menawarkan pengalaman memilih makanan harian yang praktis sesuai dengan suasana hati dan kebutuhan pribadi kita.
serta juga dapat memberdayakan UMKM lokal melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan. Fitur utamanya adalah meliputi pesanan berbasis AI, cloud kitchen bersama, pre-order, dan smart portion. Karakteristik produk ini ada 4, yaitu personalized food recommendation, cloud kitchen system, smart portioning dan pre-order, dan UMKM empowerment. Pada poin pertama ini, apa yang dimaksud dengan personalized food recommendation, yaitu menyarankan menu berdasarkan preferensi rasa, cuaca, mood, dan riwayat pengguna, pesanan pengguna. Lalu juga pada cloud kitchen system itu mengintegrasi dapur milik UMKM dalam satu sistem produksi yang didistribusi secara efisien. Lalu juga pada smart portioning dan pre-order, pengguna dapat memilih porsi yang sesuai kebutuhan untuk melakukan pesanan terlebih dahulu untuk mengurangi food waste. Jadi, karena berdasarkan BMI dan lain-lain, pelanggan itu secara tidak langsung tuh akan mendapat reminder dan akan mengetahui capability badan dia itu butuhnya seberapa. Dan misalkan tingkat orderannya lebih dari satu orang, maka juga akan nantinya akan ada kolom pertanyaan berapa orang yang akan memesan. Lalu, pada UMKM Empowerment memberikan akses digital dan yang operasional bagi pelaku usaha kecil tanpa harus membuka tempat fisik. Dalam kata lain, memudahkan pelaku UMKM dengan modal yang di bawah dari 2 juta atau yang hanya modal rumahan saja. Kelebihan produk ini, rekomendasi berbasis AI pada makan teman itu ada karena berdasarkan mood, cuaca, preferensi. Sedangkan pada GoFood, GrabFood, ShopeeFood tidak tersedia. Lalu kelebihannya lagi pada sistem Cloud Kitchen ada dapur bersama untuk UMKM di mana nantinya akan ada sebuah dapur untuk bersama, ibaratnya ini saya pernah melihat sebuah perusahaan makanan vegetarian dan ternyata mereka hanya bentuk bangunan dengan dapur 4 tingkat dan 4 merek usaha. Jadi di situ saya terinspirasi untuk pelaku UMKM yang benar-benar serius, yang verified dan benar-benar menyesuaikan dengan arahan kita, maka kita akan allow membuat mereka dalam satu tempat untuk melakukan bisnis UMKM-nya dan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood tidak ada. Dulu GoFood pernah ada diberjalankan, namun tidak berjalan begitu lancar sehingga hanya yang ada itu untuk GoMart saja. Fokus pada UMKM lokal itu eh, mitra fokusnya adalah untuk mitra UMKM kecil. Di GoFood, baik GrabFood dan ShopeeFood semuanya ada. Namun tetap bersaing dengan brand besar, dominan dengan brand besar, juga terbatas. Sedangkan makan teman karena peluncuran produk aplikasi baru dan pelaku UMKM itu pasti apabila pengguna sesuai dengan target pelaku UMKM kecil yang start modal tidak ada pun, maka akan lebih leluasa dalam berdagang karena persaingannya tidak terlalu besar, tidak terlalu sengit. Lalu pada fitur dan aspek Smart Portion dan Pre-order ini, ukuran porsi fleksibel dan sistem pesanan pun terjadwal, sedangkan di aplikasi lain tidak ada yang tersedia. Pada fitur sustainability, kami mengutamakan eco dan anti food waste. Di Makan Teman ini tujuannya untuk mengurangi food waste dan kemasan ramah lingkungan. Entah nanti pada UMKM yang verified kami akan memprovide atau mereka harus memprovide dengan pribadinya. Dan pada 3 aplikasi yang lainnya ini belum ada yang tersedia dan juga di GoFood dan GrabFood tidak menjadi prioritas meskipun ada diberjalankan seperti untuk ekosistem. Nah, personalisasi pengalaman konsumen itu sangat tinggi karena semua data yang diambil untuk mengerti adalah berbasis data dan AI, bukan kita harus memilih, mencari, sehingga pada aplikasi lain itu sangat rendah penggunaan AI-nya untuk mengetahui mood dan makanan apa yang sedang ingin dimakan oleh customernya. Pada biaya operasional mitra, eh, cenderung rendah karena tanpa tempat sewa dan fisik. Hanya ada mungkin sistem bagi hasil. Dan pada GoFood,
biaya operasionalnya cenderung tinggi karena harus punya outlet fisik. Pada GrabFood cenderung tinggi karena ketentuannya hampir juga sama dan Shopee Food juga sama. Pada segmentasi pasar utamanya, seperti untuk kebutuhan mahasiswa, pekerja urban, komunitas kuliner, dan sebenarnya juga untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dan kalau aplikasi lain itu difokuskan untuk umum masyarakat, memang mulai dari menengah ke atas hingga menengah ke bawah pun mampu membeli. Begitu juga dengan aplikasi makan teman, namun difokuskan dengan menengah ke bawah atau kebutuhan pas-pasan, namun tetap dapat makanan yang bergizi atau bersih juga. Pada model bisnis ini, kami makan teman ini ada komisi, membership, dan B2B CSR, sehingga setiap UMKM ini kami akan menarik perjanjian secara kontrak dan lain-lain. Jadi setiap UMKM-nya pun tidak sembarangan hanya untuk mendaftar lalu memasukkan restorannya saja, tapi juga ada perjanjian B2B-nya. Pada bisnis model Canvas, untuk customer segmennya ini target utamanya mahasiswa, pekerja urban, keluarga muda yang membutuhkan makanan praktis, sehat, dan terjangkau. Untuk pelanggan UMKM-nya, untuk pengusaha kuliner lokal yang membutuhkan platform digital yang menjangkau pasar bisnis lebih luas sehingga dia tidak hanya terpaku di tempat jualannya saja. Pada key activitiesnya, pengembangan dan pemeliharaan platform aplikasi ini berbasis AI untuk merekomendasikan makanan, operational cloud kitchen untuk memproduksi dan mengirimkan makanan, manajemen hubungan dengan UMKM mitra untuk memastikan kualitas keragaman produk. Lalu juga pada value portioning, eh, menyediakan solusi personalisasi makanan berbasis teknologi untuk konsumen dengan mempertimbangkan mood, cuaca, preferensi individu. Pada setelah itu proposition memberdayakan UMKM kuliner untuk mengembangkan usaha tanpa beban biaya operasional yang tinggi. Setelah itu ada Key Resource. Key Resource itu teknologi AI untuk merekomendasikan menu pesanan, Cloud Kitchen untuk peralatan dapur untuk produksi makanan, lalu platform digital aplikasi mobile atau web sebagai interface utama pada konsumen dan UMKM. Untuk part dari customer relationship-nya, pertama itu sistem notifikasi dan rekomendasi personal untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang kedua, dukungan pelanggan melalui aplikasi dan kanal digital lainnya untuk memastikan kepuasannya. Yang ketiga, program loyalitas dan promosi untuk mendorong pembelian berulang. Pada poin key partnership, eh, ada kemitraan dengan UMKM kuliner untuk menyediakan variasi makanan lokal berkualitas. Lalu juga pada poin kedua ada kerjasama dengan penyedia bahan baku dan teknologi untuk mendukung operasional cloud kitchen dan aplikasi. Yang ketiganya ada kolaborasi dengan perusahaan catering atau CSR untuk meningkatkan exposure dan peluang pasar. Setelah itu, pada channelnya aplikasi mobile dan website. Lalu ada platform sosial media dan digital marketing untuk mempromosikan akan kesadaran merek dan promosi. Setelah itu ada layanan pengantaran dan makanan melalui kurir dan mitra pengiriman. Pada revenue streamnya komisi dari setiap transaksi yang ada di platform. Pendapatan dari model langganan membership premium pelanggan untuk mengizinkan fitur tambahan. Lalu juga kerjasama B2B, misalkan catering rumahan, atau lain-lain yang ingin berkolaborasi dengan perusahaan. Lalu juga cost structure, biaya pengembangan dan aplikasi pemeliharaan AI engine saja yang diperlukan untuk sementara waktu selama proses pembangunan aplikasi ini. Pada biaya operasional Cloud Kitchen itu berlaku harga sewa dapur, bahan baku, dan tenaga kerja. Dan yang ketiga, biaya pemasaran dan promosi untuk meningkatkan brand awareness dan akuisisi pelanggan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Pada bagian strength atau kekuatan produk ini, kelebihannya adalah rekomendasinya berbasis AI, memiliki cloud kitchen model, smart portioning, dan pre-order, komitmen, sustainability. Pada bagian W, yaitu weakness, merupakan kelemahan produk, yaitu karena mengadopsi teknologi
Yang kedua, biaya investasi awal. Yang ketiga, edukasi pasar merupakan hal yang paling sulit untuk didobrak. Dan pada O, yaitu